Insiden supporter warnai perjuangan Bali United ke babak Championship Series. Tekad Thomas Doll bangkitkan kepercayaan diri Persija. Witan berharap lebih sering main di Bayangkara FC. Simak informasi selengkapnya hanya di Fair Play Space Update. Persija Jakarta menjamu Dewa United pada laga pekan ke-27 Liga 1 2023-2024 malam nanti. Macan Kemayoran tidak memiliki modal bagus setelah sebelumnya gagal meraih kemenangan. Saat ini tim ibu kota itu terperosok di peringkat ke-11 klasemen sementara dengan raihan 32 poin dari 26 kali main. Sedangkan Dewa United ada di posisi ke-7 klasemen sementara usai mengumpulkan 35 poin dari 26 penampilan. Untuk itu, Thomas Doll ingin membangkitkan kepercayaan diri para pemain lagi sebelum menjamu Dewa United. Thomas Doll juga terus meningkatkan pemainnya untuk menjaga konsentrasi hingga akhir laga. Sementara itu, Dewa United menakar kekuatan tim tuan rumah dengan melakukan analisis yang selanjutnya dirangkum dan sekaligus diterapkan dalam sesi latihan untuk kemudian dieksekusi ketika wasit meniupkan peluit. Tanda awal babak pertama dimulai di lapangan. Dalam hal ini, Jan Olde Rekering sendiri berambisi menembus 4 besar untuk menuju babak pamungkas kompetisi kasta teratas klub sepak bola tanah air yakni Championship Series. Bali United akhirnya bisa bernafas lega. 1 kali kekalahan dan 2 hasil imbang serta nil gol dalam 3 pertandingan pecah saat menghadapi Persis Solo dalam lanjutan pekan kedua BRI Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta. 3 gol kemenangan Bali United pun cukup spesial. Di babak pertama, Bali unggul 2-0 melalui 2 pemain lokal, yakni Igede Sunu Jeyesta Wibowo pada menit ke-22 dan Imade Andika Wijaya di menit ke-40. Untuk Gede Sunu, ini menjadi spesial karena gol perdananya di BRI Liga 1 2023-2024. 1 gol lagi dicetak oleh M. Rahmat pada menit ke-81. Kemenangan ini pun membuat Bali United berada di posisi ketiga klasemen sementara BRI Liga 1, yakni dengan meraih 45 poin. Sedangkan Persis ada di posisi 13 klasemen sementara dengan meraih 32 poin. Namun kemenangan ini diwarnai kejadian tidak menyenangkan di tribun supporter. Pasalnya saat Bali United mencetak gol ketiga dari M. Rahmat, pertandingan terhenti sejenak, kurang lebih sekitar 4 menitan. Hal ini karena adanya insiden yang melibatkan supporter Persis Solo di sisi sayap selatan Stadion Dipta. Supporter Persis yang tidak memakai atribut Persis tersebut terlihat melemparkan botol minuman ke arah supporter dari tribun VIP Stadion Dipta. Sontak saja petugas keamanan, pecalang, dan kepolisian langsung menenangkan supporter. Bahkan beberapa pemain Bali United serta Persis juga ikut menenangkan supporter. PSSI telah memenuhi keinginan Liga Indonesia baru dengan meniadakan aturan penggunaan pemain U23 dalam sisa pertandingan Liga 1 musim 2023-2024. Keputusan untuk menghapus aturan ini datang sebagai jawaban atas tindakan beberapa tim di Liga 1 yang mana menolak untuk mengirim pemain mereka ke tim nasional Indonesia U23 seperti Persija, Borneo FC, dan PSS Sleman. Arya Sinulinga dari Komite Eksekutif PSSI kemudian mengkonfirmasi penghapusan aturan tersebut yang akan mulai berlaku pada pekan ke-27 Liga 1 dimulai pada Jumat 1 Maret. Arya menyatakan bahwa dengan dihapuskannya aturan ini, diharapkan tidak akan ada lagi penolakan dari klub untuk melepaskan pemain mereka. Seperti yang sudah diketahui, BRI Liga 1 2023-2024 sudah memasuki fase akhir. Persaingan yang ketat tidak hanya terjadi di papan atas klasemen, melainkan juga di papan bawah klasemen. Di papan bawah klasemen persaingan juga sangatlah sengit. Pasalnya tidak ada klub yang mau terdegradasi ke Liga 2 di musim depan. Itulah mengapa setiap pertandingan terasa seperti final bagi tim-tim papan bawah. Tidak ada toleransi untuk sebuah kesalahan, dan itu terjadi di hari ini. Ada 2 pelatih kepala yang kehilangan pekerjaannya. Pelatih kepala pertama yang diumumkan kehilangan pekerjaannya adalah Mario Gomez. Pelatih asal Brasil itu direkrut The Guardian untuk menggantikan Widodo Ceputro yang dipecat pada bulan Oktober kemarin. Ia kemudian mendapatkan tugas untuk membawa Bayangkara FC keluar dari zona degradasi. Namun performa Bayangkara FC tidak kunjung membaik. Mereka menelan 3 kekalahan beruntun dan kini menjadi tim juru kunci. Pelatih kepala berikutnya yang kehilangan pekerjaannya adalah Eduardo Almeida. Pelatih asal Portugal itu resmi diberhentikan dari pekerjaannya pada hari Kamis 29 Februari malam. Di mana setelah run 10 laga tanpa kemenangan, dan manajemen The Prestige Phoenix memutuskan untuk memecat sang pelatih.
Witan Sulaiman berharap dapat menit bermain lebih banyak bersama pelatih baru setelah Mario Gomez dipecat Bayangkara FC. Karena tercatat sejak dipinjam Persija Jakarta ke Bayangkara FC pada November tahun lalu, pemain 22 tahun tersebut memainkan 6 pertandingan tetapi tidak pernah bermain penuh. Kini Gomez tak lagi menukangi Bayangkara setelah serangkaian hasil kurang maksimal dengan hanya meraih 1 kemenangan, 5 imbang dan menelan 3 kekalahan. Kenapa saya hanya bermain 45 menit dari 2 laga lawan PSS Sleman dan Borneo FC? Mungkin itu strategi pelatih dan saya sebagai pemain hanya bisa respect kepada keputusannya. Harapan saya seperti ketika saya datang ke sini. Saya ingin membantu tim di sisa musim ini dan saya berharap saya bisa memberikan kontribusi untuk tim, kata Witan Sulaiman. Arema FC jadi tim yang produktif sejak ditangani oleh Widodo Cahyono Putro. 2 pertandingan, 6 gol berhasil dicetak. Semua itu lahir dari barisan strikernya yakni Charles Lokolinggoy, Dede Setiawan, dan Gilbert Alvarez. Pelatih 53 tahun ini pun sepertinya berhasil mengembalikan insting gol para striker tersebut. Mereka keluar dari bayang-bayang striker house goal Gustavo Almeida yang dilepas ke Persija Jakarta. Mengenai hal ini, prinsip Widodo setiap pertandingan anak buahnya diinstruksikan selalu bisa mencetak gol. Karena efek positif yang bisa membangkitkan kembali semangat pemain. Lebih lanjut lagi, Widodo yang menginstruksikan kepada skuad Arema untuk mempelajari rekaman video setiap lawan. Itu jadi hal penting untuk mengetahui celah dari permainan lawan. Di pekan ke-27 dan 28 BRI Liga 1 ini, bisa dibilang Arema mendapatkan lawan yang cukup mudah, yaitu Persikabo 1973 dan Bayangkara FC. 2 tim di atas posisinya adalah di bawah Arema, tepatnya di urutan 17 dan 18. Namun, Widodo menegaskan jika dia tidak memandang lawan sebelah mata.